Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai puasa di bulan Ramadan, ataupun juga kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan bulan Ramadan. Jadi sebenarnya apa sih atau apa saja sih hal-hal yang terutama atau keutamaan yang ada di bulan Ramadan? Oke. Nah, jadi anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang hal itu. Yang pertama, keutamaan di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an atau nuzulul Quran. Jadi Al-Qur'an turun ketika di bulan ini, ketika di bulan suci ini atau di bulan Ramadan ini. Makanya ada yang namanya malam nuzulul Quran. Biasanya orang-orang banyak yang bermunajat atau yang berdoa di waktu-waktu tersebut atau di malam-malam ketika mendekati malam nuzulul Quran. Kemudian selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, apalagi malam Lailatul Qadar, di malam ini banyak sekali orang-orang mungkin yang menghidupkan malam-malamnya dengan sholat hajat atau sholat tahajud ataupun memperbanyak zikir, wirid dan yang lainnya. Nah, kemudian juga di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana kebaikan kita itu nanti akan dilipat gandakan. Dan hati-hati apabila anak-anak melakukan sebuah hal yang tidak baik atau tidak patut, atau yang bisa kita katakan dengan melakukan dosa, maka itu juga pasti akan dilipat gandakan. Nah, namun jangan khawatir dan jangan lupa juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan atau bulan penuh maghfirah atau bulan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga bahwa ketika bulan Ramadan ini iblis, setan yang biasa pada saat bulan Ramadan, iblis dan setan itu kalau kata orang dulu adalah dikerangkeng atau dimasukkan penjara dulu. Yang intinya adalah mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa selama bulan Ramadan ini masih berjalan, atau selama 1 bulan penuh bulan Ramadan. Nah, selain keutamaan-keutamaan tersebut, bulan Ramadan juga memiliki amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama, kalau seumpamanya sampean memperhatikan ya, anak-anak memperhatikan dan teliti bahwa di bulan Ramadan itu ada ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, seperti sholat tarawih. Tidak akan ada sholat tarawih di bulan-bulan yang lain ya. Jadi sholat tarawih itu hanya bisa dilaksanakan di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian selanjutnya amalan selanjutnya adalah yang bagus menyegerakan berbuka atau segera membatalkan puasa dan mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi meskipun anak-anak makan sahur tapi diakhirkan, itu lebih bagus. Tapi bukan sampai imsak atau sampai habis loh ya waktu sahurnya, sampai subuh, tidak. Kalau kayak gitu nanti batal ya. Oke, kemudian selanjutnya ingat, niat puasa dan berdoa ketika berpuasa harus dihafalkan juga. Coba sih ya, Ustadz ingin ngerti niat dari berpuasa. Coba, nawaitu soma ghodin an adai fardis syahri ramadana hadhihi sanati fardhal lillahi ta'ala. Oke, itu niat berpuasa, pintar. Kemudian selanjutnya adalah doa berbuka puasa ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa ketika kita berbuka puasa. Nah, biasanya anak-anakku semua banyak orang yang menanyakan terawih itu yang bagus yang berapa rakaat, yang 20 rakaat atau yang 8 rakaat. Maka Ustadz akan menjawab dua-duanya bagus. 20 rakaat bagus boleh, 8 rakaat juga bagus atau boleh. Yang nggak bagus atau yang nggak boleh apa Ustadz? Yang nggak bagus dan yang nggak boleh itu kalau tidak sholat tarawih ya. Jadi kalau nggak sholat tarawih itu baru nggak bagus, nggak boleh. Nah, tapi kalau mau 20 rakaat, 8 rakaat sama-sama bagusnya karena sama-sama ada alasannya atau ada dalilnya. Nah, itu amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Ada lagi memperbanyak sedekah, kemudian itikaf di masjid dan yang lainnya. Karena seperti yang sudah Ustaz sampaikan tadi bahwa ketika kita melakukan ibadah atau ketika kita melakukan hal yang baik, maka nanti akan dilipat gandakan. Banyak sekali dilipat gandanya. Tapi begitu juga kalau melakukan dosa atau melakukan hal yang tidak baik, maka juga akan dilipat gandakan. Dosanya akan dilipat gandakan juga. Nah,
Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku kelas 3 bahwa ternyata ada orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Loh, Ustadz kenapa? Ya karena bisa jadi karena mungkin sedang sakit dan yang lainnya, seperti yang sudah Ustadz jelaskan. Nah, yang pertama orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang sakit. Nah, cuma dilihat dulu sakit yang seperti apa. Bukan sakit yang hanya biasa-biasa kemudian boleh meninggalkan puasa, tidak. Jadi orang yang benar-benar sakitnya itu sakit yang keras atau sakit yang sudah kalau semuanya dia puasa dia malah tidak cepat sembuh. Nah, cara mengganti dari meninggalkan puasa bagi orang yang sakit apa? Mengganti di bulan yang lain atau di waktu yang lain. Kemudian selanjutnya adalah musafir. Orang yang berpergian jauh itu boleh untuk tidak berpuasa. Lah, nanti digantinya sama di waktu yang lain. Nah, kemudian orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang sudah sangat tua sekali, tua renta, kakek-kakek banget sudah atau nenek-nenek banget ya sudah sangat tua, itu boleh meninggalkan puasa karena kan mungkin sudah tidak sekuat dulu ketika muda. Nah, nanti menggantinya dengan cara apa Ustadz? Menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ukurannya berapa insya Allah nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian selanjutnya orang yang boleh meninggalkan puasa juga adalah ibu hamil, ya, ibu-ibu yang sedang hamil atau juga ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya. Mereka juga boleh meninggalkan puasa karena khawatir mungkin terhadap kesehatan bayinya. Nah, itu boleh dengan mengganti di bulan lain ataupun mengganti dengan membayar fidyah. Nah, nanti mungkin akan Ustaz rincikan kapan ketika boleh membayar dengan fidyah dan kapan ketika membayar dengan atau mengganti puasa di waktu yang lain. Oke anak-anakku semua, mungkin itu saja yang ingin Ustaz sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi ayah bunda juga. Kalau ada yang tidak paham atau yang kurang dapat dipahami, segera hubungi Ustaz dan Ustaz segera ditanyakan, oke? Apabila Ustaz ada salah kata, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.